Oke, mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Hari ini kita akan mulai perkuliahan dengan tema gangguan pada masa intranatal. Salah satu mata pelajaran yang akan kita pelajari saat ini tentang distosia karena kelainan HIS. Distosia adalah kesulitan dalam jalannya persalinan. Jadi selama proses persalinan, ternyata banyak hal yang mungkin bisa terjadi. Tidak semua proses itu bisa berjalan lancar. Hal ini bisa disebabkan oleh banyak hal, antara lain karena kelainan HIS atau kelainan kekuatan saat meneran, bisa juga karena bentuk dan letak janin, dalam hal ini adalah passage, dan yang terakhir adalah karena kelainan jalan lahir atau passenger. HIS adalah salah satu kekuatan yang dibutuhkan pada saat proses persalinan. Jadi seseorang itu bisa melahirkan, bisa terjadi proses persalinan apabila memiliki kemampuan untuk meneran. Dalam hal ini adanya kontraksi. Dan kontraksi HIS ini munculnya yaitu dimulai dengan atau dari fundus yang kemudian merata menyeluruh sampai pada jalan lahir. Kelainan-kelainan yang ada antara lain yaitu HIS hipotonik. HIS itu sebenarnya dikatakan kuat yaitu apabila kontraksi tersebut bisa memunculkan adanya kemajuan persalinan. Jadi saat kontraksinya ada, disertai dengan peningkatan proses pembukaan, kemudian disertai dengan penurunan kepala. Namun ada dalam kondisi tertentu di mana HIS-nya tidak adekuat, misalnya inersia uteri, yaitu kelainan HIS dengan kekuatan yang lemah atau tidak adekuat, sehingga kekuatan HIS ini tidak disertai dengan adanya kemajuan persalinan. HIS hipotonik atau inersia uteri sering dijumpai pada pasien dengan keadaan umum kurang baik, misalnya pasien-pasien dengan kondisi anemia, atau uterus yang terlalu tegang, misalnya pada kasus hidramnion, yaitu kehamilan dengan cairan ketuban yang berlebihan, atau kehamilan kembar di mana perut membesar melebihi pada ukuran yang semestinya, atau pada bayi-bayi besar, misalnya ukuran taksiran berat janinnya lebih dari 4.000 gram, yaitu sebutan lain makrosomia. Selain itu, kondisi HIS dengan hipotonik ini bisa terjadi pada kondisi grande multipara, yaitu kehamilan yang melebihi 5 kali, dan juga pada keadaan emosi yang kurang baik. Beberapa macam dari kasus inersia uteri antara lain inersia uteri primer, yaitu terjadi pada permulaan di fase laten. Jadi persalinan itu ada dua fase, ada fase laten, ada fase aktif. Fase laten itu yaitu proses pembukaan antara 0 sampai 3 cm. Sedangkan fase aktif yaitu pembukaan antara 4 sampai dengan pembukaan lengkap yaitu 10 cm. Inersia uteri primer terjadi pada permulaan fase laten dan sejak awal HIS sudah memang tidak adekuat. Yang kedua, sulit mendeteksi apakah pasien sudah memasuki persalinan. Jadi apabila HIS-nya ini tidak terlalu kuat, kita sebagai tenaga kesehatan juga akan kesulitan mendeteksi apakah proses persalinan ini sudah bermulai. Berikutnya, inersia uteri sekunder, yaitu sebenarnya di awal-awal itu kontraksinya bagus, tetapi pada saat kala 2 maupun pada saat fase aktif terjadi penurunan kualitas atau penurunan kekuatan dari HIS. Sehingga tiba-tiba HIS menjadi tidak adekuat dan pemajuan persalinan menjadi terhambat. Hal-hal yang bisa dilakukan pada kasus inersia uteri antara lain yang pertama yaitu memastikan keadaan serviks, memastikan presentasinya, memastikan penurunan kepalanya janin, dan juga memastikan tentunya kondisi panggul. Karena HIS tersebut juga mempengaruhi pada proses penurunan kepalanya. Bila terjadi cephalopelvic disproportion, maka tindakan yang dilakukan adalah dilakukan persalinan secara SC. Bila tidak ada cephalopelvic disproportion, beberapa hal yang bisa dilakukan antara lain bisa memperbaiki keadaan umum dengan memberikan IV line, ya, pemberian cairan infus dan lain-lain, kemudian mengosongkan kandung kemih,
Selain itu menganjurkan ibu jalan-jalan, barangkali mungkin ibunya lelah, bosen atau seperti apa, sehingga butuh kondisi-kondisi yang refresh kembali. Selain itu bisa dilakukan amniotomi, misalnya pada pembukaan yang sudah hampir mendekati lengkap, tiba-tiba hisnya hilang. Maka bisa dilakukan pemecahan selaput ketuban. Atau bahkan bisa dilakukan induksi persalinan dengan menggunakan drip oksitosin, sehingga kontraksi bisa muncul kembali. Nah, itu tadi tentang his yang hipotonik atau inersia uteri. Sebaliknya, his yang terlalu kuat itu pun juga menjadikan hambatan pada proses persalinan. Dalam hal ini misalnya tetania uteri. His yang terlalu cepat menyebabkan persalinan berlangsung dalam waktu yang singkat, atau istilah lain yaitu partus precipitatus. Sebenarnya sifatnya his normal-normal saja, tetapi kekuatannya yang sangat kuat, atau bahkan his tidak berhenti-berhenti dari durasinya. Bahaya partus precipitatus antara lain karena persalinan terjadi dengan begitu cepatnya, maka proses penurunan kepala, mekanisme persalinan dan lain-lain tidak terjadi secara wajar, sehingga sering terjadi perlukaan luas pada jalan lahir. Bayi juga kadang bisa mengalami perdarahan intrakranial, karena sebenarnya pengeluaran kepala itu harus terjadi secara pelan-pelan, mengikuti jalan lahir, mengikuti irama dari proses persalinan. Karena persalinan terlalu cepat, maka terjadi peningkatan tekanan pada intrakranial, di mana bayi dari intrauterin menjadi ekstrauterin, dan hal ini menjadikan proses perdarahan intrakranial. Batas lingkaran retraksi meninggi, di sini juga sering terjadi ruptur. Kenapa? Karena sebenarnya pada saat proses persalinan, rahim itu dibagi menjadi SAR dan SBR. Di antara SAR dan SBR itu ada cincin fisiologi, di mana kalau kontraksi itu terlalu kuat, maka cincin ini akan meregang. Cincin ini akan meregang. Nah, saat cincinnya meregang, maka bisa terjadi ruptur uteri. Penanganan yang dilakukan tidak banyak yang bisa dilakukan. Namun, hal ini diantisipasi dengan beberapa hal, ya, diantisipasi dengan beberapa hal. Kadang bisa berulang pada persalinan berikutnya. Selain itu, pada persalinan saat ini harus dipantau betul-betul tentang kemajuan persalinannya, termasuk proses episiotomi juga harus dilakukan dalam waktu yang tepat. Kondisi lain, selain his itu inersia, selain his itu tetania, ini juga bisa, his ini nggak jelas, kadang cepat, kadang lambat, nggak terkoordinasi. Dan tidak adanya koordinasi antara kontraksi bagian atas, tengah, dan bawah menyebabkan his nggak efisien. Harusnya his itu dari fundus menuju ke korpus, menuju ke serviks, mengadakan gerakan dorongan kepada janin. Tetapi karena tidak terkoordinasi, akhirnya semuanya kontraksi, sehingga bayi bukannya malah keluar, malah tertahan di dalam. Kelainan his ini menyebabkan spasmus sirkuler, bahkan sampai penyempitan kavum uteri, sehingga memunculkan terjadinya lingkaran konstriksi. Penanganan untuk yang tidak terkoordinasi, sebenarnya belum ada obat-obatan untuk mengatasi kasus ini. Kadang hanya diberikan secara simptomatik. Bila terlalu sakit, ya diberi analgetik. Bila ketuban sudah pecah, proses persalinan berlarut-larut, pembukaan belum lengkap, dan tidak ada kemajuan sama sekali, maka perlu dipertimbangkan adanya seksio sesaria. Ya, bila lingkaran kontraksi dapat terdeteksi, juga harus dipertimbangkan tentang pertolongan persalinan sesaria. Demikian, terima kasih penjelasan dari saya. Apabila ada pertanyaan, bisa dicoba di sesi diskusi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.